Oke, kita lanjutkan ya. Jadi contoh berikutnya untuk Kalman filter ya. Ini contoh penerapan Kalman filter berikutnya ini pada unmanned vehicle ya. Unmanned vehicle itu mobil yang tidak ada awaknya, tidak ada sopirnya. Untuk penentuan posisi itu bisa digunakan 3 sensor ya. Nah ini nanti penting sekali penggunaan sensor yang, jadi yang mau diukur sebenarnya cuma posisi, tapi sensornya sampai 3. Nah ini nanti dalam filtering ini disebut prinsip redundansi. Lebih baik kelebihan ngukur daripada ngukur itu ngepas itu. Karena kalau pengukuran itu terlalu ngepas, ya, nanti dia nggak bisa dikonstruksi optimal estimation yang baik. Jadi saya ingin mencoba melihat Kalman filter ini tidak langsung dari mathematical modelingnya ya, tapi karena Anda semua ini adalah engineer ya, belajar untuk bidang studi engineering ya. Nanti kita gunakan matematik, probability statistik, stochastic process, optimization ya. Sehingga menjadi teori optimal filtering itu sebagai tools gitu. Tapi problemnya ini secara engineering harus kita pahami betul. Nah, mudah-mudahan dengan contoh kedua ini lebih nyata gitu. Lebih kuat lagi pemahaman ketimbang sekedar contoh pertama tadi yang internal temperatur dari combustion engine. Jadi ada 3 alat ini yang digunakan untuk mengestimasi posisi mobil. Pertama adalah IMU, Inertial Measurement Unit. Ya, ini isinya akselerometer dan giroskop. Kemudian yang kedua ini odometer. Ini untuk melihat jarak tempuh relatif ya. Odometer itu kurang lebih mengukur putaran roda ini ya. Jadi yang ditempuh bukan jarak, tapi sebenarnya putaran roda. Jadi bisa Anda bayangkan karena putaran roda ya, kalau bannya kempes sama ban terisi lebih penuh, nanti beda ini estimasinya. Ya, satu lagi GPS yang lewat satelit ya. Inginnya GPS mengukur posisi eksak, mengukur posisinya benar-benar ya, dilihat dari satelit. Kalau IMU dan odometer tentu adalah posisi relatif, karena IMU lebih ke arah mengukur akselerasi dan odometer menempuh jarak, bukan melihat posisi koordinat ya. Jarak pun jarak tempuh relatif. Nah, jadi ada 3 sensor yang ujung-ujungnya kita ingin gunakan untuk mengetahui jarak atau posisi dari vehicle ya. Kenapa ya? GPS itu kadang-kadang nggak bekerja juga walaupun dia misalnya alat ukur utamanya GPS. Misalnya di terowongan yang panjang, sinyal satelitnya nggak bisa nembus ya, sinyal elektromagnetiknya nggak, sinyal GPS-nya nggak bisa nembus. Ya blank ya. Maka kalau tidak ada IMU dan odometer pada saat GPS blank, kita nggak dapat informasi apapun tentang posisi dari mobil ya. Misalnya pada saat melewati terowongan. Nah, pada saat itu
fungsinya GPS ini bisa diganti oleh IMU dan odometer. Jadi masing-masing dari 3 alat ukur ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi ketika digabung ketiga-tiganya itu jadi lebih powerful. Nah, Kalman filter di sini digunakan untuk mencari optimal estimation. Dari ketiga alat ukur ini, nanti mereka menghasilkan hasil pengukuran, dari sana diestimasi jarak atau posisi mobil yang pengen diketahui. Nah, jadi kembali ya sedikit sejarah. Kalman filter itu sebetulnya dia, kalau bahasa kontrolnya itu merancang state observer ya. Merancang observer state atau ya pengestimasi nilai state yang optimal ya. Penemunya Rudolf E. Kalman itu kelahiran tahun 30 dan dia menemukannya kira-kira tahun 60, masih umur 30 tahunan, digunakan pertama untuk Apollo. Dan dari tahun 60 sampai sekarang ini kelihatannya salah satu best invention dari sisi filter ya. Sehingga popularitas Kalman filter itu luar biasa. Jadi Kalman filter itu bisa digunakan ketika variabel itu hanya bisa diukur secara nggak langsung. Maksudnya walaupun variabel itu tidak bisa langsung diukur, dia bisa digunakan. Kemudian yang kedua, pengukuran itu mungkin terdiri dari beberapa sensor, tapi ada noise. Jadi dalam Kalman filter itu secara tidak langsung dia menapis atau memfilter noise dan mengambil informasinya. Kalau pendekatan sinyal processing kuno itu biasanya menapis noise pakai high pass filter ya. Pakai low pass filter. Karena noise itu biasanya frekuensi tinggi. Tapi di Kalman filter ini yang digunakan adalah pendekatan time series, di mana nanti optimal filteringnya itu adalah dengan memisalkan noise yang ada itu adalah noise putih atau white noise, ya. Kemudian penapisan noise dan untuk memperoleh optimal estimate itu dilakukan sekaligus dengan meminimisasi sebuah cost function tertentu. Nah, itu contoh kedua dari Kalman filter ya. Kita harapkan semakin memberikan gambaran Kalman filter itu apa dan apa yang akan kita lakukan. Jadi mari kita kembali ke realitasnya dulu sebelum kita nanti masuk ke alam matematis. Sehingga ketika kita mematematifikasi, kita tidak pernah kehilangan bahwa matematik itu kita gunakan hanya untuk memahami realitasnya. Kalau enggak nanti kita berpotensi masuk ke matematik sebagaimana matematik itu sendiri, matematik qua matematik. Padahal di sini kita inginnya matematik to solve the problem. Sehingga filter itu bisa kita manfaatkan. Kalau matematik sebagai matematik itu sendiri, maka Kalman filter yang Anda pelajari berubah menjadi mathematical Kalman filter.
Padahal kita inginnya engineering rotate Kalman filter. Kita nggak ingin belajar matematik di sini, tapi engineering, di mana matematik digunakan sebagai tool utama, namun betul-betul bisa diterapkan. Ya. Kalau enggak, kita takut tersesat di pseudoscience atau pseudo engineering. Jadi indah sekali, mathematically beautiful, tapi practically nothing. Itu bahaya sekali. Udah capek-capek ngitung, mendesain dan lain-lain, ternyata tidak bisa diaplikasikan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai masuk formulasi matematis sedikit demi sedikit? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk Kalman filter ini apakah hanya menggunakan data dari IMU, GPS sama odometri, Pak? Apakah dari LIDAR juga digunakan, Pak? Dari mana, Mbak? Dari pembacaan sensor LIDAR, Pak. Laser scan. Oh, ini untuk yang mobil unmanned car itu? Iya, Pak. Ya, sebetulnya Anda bisa tambahin sensor apa aja asal relevan. Itu jadi contoh aja. Oh, baik, Pak. Ya, yang relevan boleh. Itu tadi 3 itu minimum gitu.